Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan ini, bulan yang suci di tahun 1444 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu saat ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan puasa Ramadan ini tentunya kita ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas diri kita, membenahi diri kita ke arah yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lalu. Namun di sini Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasannya ada beberapa orang yang dia berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar. Dalam suatu hadis dikatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang-orang yang dia berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali rasa lapar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan amalan-amalan yang dapat membuat puasa kita ini sia-sia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang pertama yang dapat membuat puasa kita ini menjadi sia-sia adalah ketika kita berpuasa tapi bukan niat kita kepada Allah, tapi niat karena yang lain, bisa karena ikut-ikutan atau karena FOMO, fear of missing out kalau kata anak zaman sekarang, ya. Jadi memang puasa ini harus diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan sangat merugi kalau puasa hanya karena FOMO aja. Ya, jangan sampai rugi dan cuman mendapatkan rasa lapar tanpa pahala. Dalam suatu hadis dikatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, maka insya Allah akan Allah ampuni dosa-dosanya di hari ini dan juga dosa-dosa yang tahun lalu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin selanjutnya dalam amalan yang dapat membuat puasa kita menjadi sia-sia ini adalah ketika kita berpuasa tapi kita tetap berkata keji, mengumpat, marah, kesel, berantem. Padahal puasa ini memiliki arti adalah menahan segala hawa nafsu. Marah pun juga termasuk bagian dari hawa nafsu. Dalam suatu hadis dikatakan, asfiyamu junnah fala yarfuth wa la yajhal wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Ya, artinya puasa adalah perisai, maka janganlah kamu berkata keji atau mengumpat. Jika seseorang datang kepadamu untuk mengajak bertengkar, marah atau mengumpat kepadamu, maka katakanlah inni shaimun, aku sedang berpuasa. Yang ketiga adalah ketika kita berpuasa tapi kita masih membicarakan keburukan orang lain, atau yang sering kita dengar istilahnya adalah ghibah. Nah, ghibah sendiri adalah membicarakan keburukan orang lain yang memang orang tersebut memilikinya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dalam Quran surat Al-Hujurat bahwa orang yang membicarakan keburukan orang lain itu sama halnya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Tentulah ia merasa jijik. Sekarang kita pikirkan, jangankan kita memakan bangkai, kita bahkan melihat bangkai yang tergeletak aja itu pasti kita sudah merasa jijik. Jadi daripada kita menyia-nyiakan puasa kita yang sangat berharga, lebih baik kita perbanyak bersolawat, baca Quran, dan memperdalam ilmu-ilmu keagamaan sewaktu kita berpuasa. Amalan yang keempat yang dapat membuat puasa kita menjadi sia-sia adalah ketika kita berpuasa tapi kita memberikan kesaksian palsu, berkata bohong, dan juga melakukan tindakan korupsi. Dalam satu hadis dikatakan, malam nyada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau kesaksian palsu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki keperluan untuk meninggalkannya makanan dan minuman untuknya. Yang kelima, amalan yang dapat membuat puasa kita menjadi sia-sia ini adalah ketika kita berpuasa tapi kita memfitnah orang lain.
Fitnah sendiri memiliki arti membicarakan keburukan orang lain yang belum tentu ada benarnya. Nah, jangankan fitnah, gibah yang membicarakan keburukan orang lain yang memang benar adanya saja, sudah Allah umpamakan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri, dan haruslah kita merasa jijik. Nah, apalagi fitnah sendiri yang belum tentu benar adanya. Maka dari itu, mari kita sama-sama gunakan momentum berpuasa ini untuk menahan diri kita memfitnah orang lain. Karena ada suatu kata yang sangat terkenal dan sama-sama kita ketahui, yakni fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang terakhir adalah ketika kita berpuasa tapi kita masih melaksanakan maksiat-maksiat yang lainnya, sehingga dapat mengurangi pahala puasa kita, bahkan membuat puasa kita menjadi batal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.